Halo teman-teman, selamat datang di Panduan Bedah Soal. Nah, hari ini kita bakal seru-seruan membedah dan mengubah tumpukan informasi dan angka menjadi strategi yang tajam, visual, dan pastinya gampang banget dipahami. Saya super antusias hari ini karena kita bakal ngadain semacam masterclass buat membedah ujian kompetensi Mitra BPS tahun 2026. Siapin catatan kalian ya, karena kita bakal bongkar habis rahasia di balik soal-soalnya. Pertanyaannya sekarang, kalian udah siap belum nih jadi Mitra Statistik BPS 2026? Dengerin ya, kita di sini bukan cuma buat ngapalin kunci jawaban, sama sekali nggak. Tujuan kita hari ini tuh buat ningkatin level kompetensi inti kalian secara drastis, supaya bisa naklukin ujian yang super krusial ini. Kalau kalian mau lolos, kalian harus masuk ke pola pikir si pembuat soal. Oke, coba kita lihat peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar ujian, terus lanjut ke taktik cepat matematika dasar, mengasah logika, memahami konsep data BPS, dan ditutup dengan kesimpulan. Ikutin aja urutan pilar ini, dijamin rasa cemas kalian bakal turun, dan keahlian kalian bakal kebangun pelan-pelan dari dasar sampai mahir. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian 1, pengantar ujian kompetensi BPS. Teman-teman, jangan pernah anggap ujian ini cuma tes matematika atau logika biasa. Ini tuh sebenarnya pintu gerbang kalian buat ikut nentuin kebijakan nasional. Mitra statistik itu kan ujung tombaknya data negara. Jadi kita udah ngumpulin 10 contoh soal yang mungkin kelihatannya acak, terus kita sulap jadi pemahaman kompetensi statistik inti. Dengan dikelompokin secara strategis kayak gini, otak kita bakal jauh lebih gampang nyerap dan nginget polanya pas lagi tegang di kursi ujian nanti. Lanjut ke bagian 2, taktik cepat matematika dasar. Banyak nih yang langsung panik kalau udah lihat angka. Padahal kuncinya ada di strategi yang cerdas, bukan cuma ngapalin rumus yang jelimet. Coba kita lihat logika dari soal anggota koperasi ini. Kita disuruh nyari jumlah laki-laki yang bukan petani. Langkah pertama, bayangin aja secara visual, 40% dari total 250 anggota. Langsung ketemukan 100 anggota laki-laki. Terus langkah kedua, dari 100 orang ini 60%-nya itu petani. Berarti 60 orang kan? Nah, langkah terakhirnya gampang banget. 100 laki-laki dikurangi 60 petani. Hasilnya pas 40 laki-laki bukan petani. Sangat terstruktur dan gak pakai bingung. Sekarang kita ketemu soal pecahan bertahap yang sering banget jadi jebakan. Ada mitra yang ngerjain setengah pekerjaan di hari pertama, terus seperempat di hari kedua. Sisanya berapa? Taktik paling cepatnya, samain aja penyebutnya. Setengah itu kan sama aja kayak 2/4. Nah, ditambah 1/4 dari hari kedua, total yang udah kelar berarti 3/4. Karena total kerjaan penuh itu udah pasti 4/4, ya sisanya udah jelas banget, 1/4. Bayangin pakai diagram, pasti ngerjainnya secepat kilat. Nah, yang ini ngegambarin dengan brilian banget gimana cara kita naklukin soal persentase untung rugi. Gak usah pusing baca teks panjang, mending kita langsung bandingin aja. Di sebelah kiri, modalnya 3 lusin dikali Rp60.000. Jadi total modalnya Rp180.000. Terus di kanan, pendapatan. Ingat ya, 3 lusin itu 36 buah. Kalau dijual Rp6.000 per buah, total dapatnya Rp216.000. Keuntungannya, tinggal cari selisih dari keduanya, yaitu Rp36.000. Terus berapa tuh persentase keuntungannya? Gampang, tinggal bagi aja keuntungan yang Rp36.000 tadi dengan modal awal kita, Rp180.000. Dan dapat deh angka emas ini, 20%. Gitu tuh cara nganalisis persentase kilat. Selalu jadikan modal awal sebagai patokan pembaginya ya. Soal matematika terakhir dari sesi kita tentang pola deret angka. 1, 5, 14, 30, 55. Coba perhatiin deh selisih antar angkanya. Pasti kita nemu pola tersembunyi. Selisihnya itu 4, terus 9, 16, dan 25. Sadar nggak? Ini tuh deret kuadrat sempurna. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Berarti selisih berikutnya udah pasti 6 kuadrat alias 36. Tinggal tambahin 55 sama 36 dan melesat deh kita ke jawaban akhir 91. Masuk ke bagian 3, mengasah logika dan analisis. Luar biasa, matematika udah kita sikat abis dengan mulus kan? Sekarang, saatnya kita riset otak sebentar buat ngelakuin deduksi logis. Tarik napas dulu. Soal cerita berbasis logika ini tuh biasanya sengaja dibikin buat ngetes ketenangan kalian pas ngolah informasi yang numpuk. Santai aja, kita bakal bikin semuanya jadi super sederhana.
Coba lihat urutan ini buat mecahin soal tentang siapa yang paling nggak teliti di antara 5 petugas. Daripada pusing baca teks panjang bolak-balik, mending ubah jadi rantai perbandingan kayak gini. Abi lebih teliti dari Bima. Bima lebih dari Caca. Caca lebih dari Dani. Dan Dani lebih dari Emma. Kalau kita visualisasiin jadi satu garis lurus ke bawah gini, otomatis kita ngebuktiin tanpa ribet kalau Emma ada di posisi paling bawah, alias yang paling nggak teliti. Nah, sekarang giliran kita mecahin silogisme hipotesis majemuk ini. Premisnya gini, jika hujan turun dan jalan rusak, maka pendataan dibatalkan. Tapi nyatanya, pendataan tidak dibatalkan. Secara logika, kalau hasil akhirnya nggak terjadi, berarti syarat mutlaknya juga nggak terpenuhi, dua-duanya secara berbarengan. Jadi, kesimpulannya, hujan tidak turun atau jalan tidak rusak. Paham aturan dasar ini, dijamin kalian nggak bakal gampang ketipu sama jebakan pilihan ganda. Kita lanjut ke bagian 4, memahami konsep data BPS. Mantap, logika udah aman banget ya. Sekarang kita beralih ke wawasan institusi. Ini krusial teman-teman. Sebagai calon mitra yang bakal pegang data penting negara, kalian wajib tahu apa makna dibalik singkatan-singkatan strategis ini. Soal pertama, bahas acuan buat program perlindungan sosial kayak PKH dan PIP. Jawabannya itu DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ini adalah database utama yang dikelola sama Kementerian Sosial. Tahu secara pasti sumber data spesifik kayak gini itu kemampuan yang benar-benar vital. Terus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, ada yang namanya statistik sektoral. Apa sih itu? Singkatnya, ini tuh statistik yang dibikin sama kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, baik secara mandiri atau kerjasama bareng BPS. Tujuannya buat ngedukung kebutuhan internal sektor mereka sendiri. Hal ini nunjukin kalau BPS itu rajin banget kolaborasi sama badan pemerintah lainnya. Jadi, poin paling krusial di sini adalah posisi sentral BPS dalam inisiatif Satu Data Indonesia atau SDI. Berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019, BPS itu resmi ditunjuk jadi pembina data statistik. Mereka bukan cuma pengumpul angka biasa ya, mereka itu otoritas tertinggi yang nentuin standar dan mastiin kualitas data statistik nasional secara menyeluruh. Terakhir, nah kalau ketemu soal tentang indikator strategis BPS, tabel ini bakal jadi penyelamat kalian. Kita diminta cari indikator yang tidak dirilis secara bulanan. Coba lihat sisi kiri. Inflasi, nilai tukar petani, jumlah wisatawan, harga pangan, itu semua dirilis tiap bulan buat mantau denyut ekonomi terkini. Tapi lihat di bawah, kalian bisa langsung lihat pengecualiannya. IPM alias Indeks Pembangunan Manusia. Ini tuh dirilisnya tahunan. Berbekal tabel ini, jawaban benarnya bakal langsung kelihatan jelas. Akhirnya, kita sampai di bagian 5, kesimpulan dan kunci sukses. Jadi, begitulah cara kita membedah berbagai tipe soal ujian kompetensi. Buat ngerangkum pilar-pilar yang baru aja kalian kuasai hari ini, pertama, pastikan kalian luwes ngutak-ngatik pecahan dan persentase pakai taktik cepat. Kedua, jangan gampang panik baca soal cerita, tapi selalu visualisasiin rantai logikanya secara berurutan. Ketiga, ingat terus akronim inti yang udah kita bahas, kayak DTKS, SDI, dan IPM. Dan yang paling penting dari semuanya, selalu pahami gimana dampak luas dari data BPS ini buat bangsa kita. Nah, sekarang kalian udah punya taktik dan keahlian yang terstruktur ini. Pertanyaan terakhir buat kalian renungin, gimana nih cara kalian berkontribusi pada kualitas data Indonesia kalau kalian kepilih nanti? Saya benar-benar berterima kasih kalian udah nyimak sesi bedah materi ini dengan super antusias. Tetap fokus, terus latihan yang cerdas, dan saya yakin banget kalian udah siap menaklukkan ujian BPS 2026 dan ikut ngebentuk masa depan Indonesia. Sukses selalu dan sampai jumpa!